Halo Pak Jon, apa kabar Pak Jon? Baik sekali Pak, Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Iya, saya ya syukur baik juga. Pak Jon, ini loh, saya tuh kemarin mendapatkan apa namanya beberapa pertanyaan seputar pernyataan Pak Jon tentang Surya Paloh. Pak Jon kenal Pak Surya Paloh di mana dan kapan, Pak? Sampai bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, saya mengenal Pak Surya Paloh itu sepintas ya di 2014 ketika saya masih relawannya Pak Jokowi. Baik. Beliau mengundang saya beberapa kali pertemuan untuk menjadi anggota Nasdem. Cuman waktu itu saya masih berkarir, bekerja di salah satu perusahaan konglomerat nasional, jadi saya eh, enggan berpolitik. Jadi saya sempat kenal dengan Pak Surya Paloh ya. Saya kagum dengan jiwa nasionalisnya beliau. Beliau kan orang Aceh, tetapi itu yang mengagetkan itu adalah begini, ketika beliau ini kan koalisi ya, diehardnya Pak Jokowi, tiba-tiba menggait, merekrut Anies Baswedan, seorang tokoh kontroversial yang saingan di pemilu. Waktu itu sudah ada ya suara-suara yang khawatir dengan munculnya tokoh yang namanya Anies Baswedan ini, yang persepsinya seakan-akan mungkin bisa mengancam kekuasaan bila terjadi nanti pemilu di mana rejim mengusung seseorang, dan Anies Baswedan ini bisa menjadi a threat ya, itu loh kira-kira. Dan Surya Paloh ini ketika mengambil keputusan yang sangat berani itu membuat banyak orang tercengang ya. Kami diaspora yang sempat ya mengidentifikasi beliau sebagai tokoh yang agak-agak negatif ya dari sepak terjang beliau selama ini, Maksudnya diaspora di Amerika. diaspora Amerika ya. Ya, tapi saya Hmm. tidak berbicara mengenai kesemuanya. Ya tentu setiap orang mempunyai perbedaan. Cuman sebagian besar dari kami melihat beliau itu seperti sosok negatif gitu. Tapi ketika Apa beliau yang negatif? melakukan Apa yang itu, negatif? Apa negatifnya ya sosok seperti apa? negatif bahwa dia itu sangat dominan mempengaruhi pemerintahan Jokowi, ya kan? Sangat Oke. dominan. Dan beliau itu bukan saja mempengaruhi secara politis, tetapi juga mungkin bisnis ya, disinyalir soal bisnis juga. Namun persepsi ini berbalik arah menjadi positif ketika banyak diaspora yang mengagumi langkah beliau yang berani merekrut Anies Baswedan. Lalu Hmm. berkoalisi dengan waktu itu Demokrat, PKS, dan baru terakhir ini kita lihat PKB kan. Nah Hmm. inilah sosok yang mungkin saya berani katakan dia ini game changer, Surya Paloh ini. Game Oh gitu changer ya. dan the best executive search. Kenapa? Sepertinya beliau mempunyai insting ya di dalam menyeleksi eksekutif. Ya seperti di dunia korporasi, ketika kita memburu eksekutif, tentu kita harus mempertimbangkan berbagai kualitas kepemimpinan yang sangat basic seperti karakter ya, Jadi kualitas. Pak Surya Paloh ini izin Pak. Jadi Pak Surya Paloh ini dengan dia mengusulkan atau memprakarsai Anies Baswedan menjadi calon presiden yang menjadi lawan politik Jokowi, itulah yang kemudian membuat persepsi publik yang ada di Berubah, Amerika itu berubah, berubah. gempar menjadi positif. Para diaspora di Amerika Serikat ini kebanyakan intelektual juga. Kalau kita berbicara mengenai Surya Paloh, Ya. terjadi perubahan besar yang menuju ke arah positif, yang tadinya negatif dengan karakter beliau. Tapi dengan keputusan yang beliau lakukan, langkah yang amat berani ini membuat sebagian orang-orang diaspora itu kaget.
dan angkat topi. Bahkan ada teman-teman saya bilang bahwa dia ini bakal menjadi game changer, ya. Selain Iya. kingmaker yang selama ini waktu dengan Pak Jokowi, ya, selama rezim Jokowi, beliau ini kan kingmaker juga. Tapi kali Hmm. ini beliau ini akan menjadi change maker. Iya, dan itu tidak hanya terjadi di Amerika, Pak. Seketika juga perpolitikan nasional yang semula orang mempersepsikan negatif terhadap Surya Paloh, termasuk di dalamnya Metro TV, Pak. Hari ini berubah, Pak. Hari ini Ya, berubah. Jadi saya kira Pak Surya mengambil sebuah langkah yang revolusioner progresif ya kalau kita ukur dari keberadaan dia berada di lingkarannya Jokowi, Pak. Dan saya kira selama ini. uh, Pak Surya ini adalah seorang tokoh atau politisi yang sangat berkarakter, Pak. Ya, kalau saya boleh membandingkan ke dunia internasional, kebenaran saya tinggal di Amerika. Ya. Surya Paloh ini mirip, ya, ada kemiripan dengan Donald Trump. Oh, iya. Donald Apa Trump Pak ini yang mirip? kan Apa banyak miripnya Donald negatifnya Trump dengan selama ini apa kan. mirip? Hah? Ya, kemiripannya begini. Surya Paloh ini kan yang saya sebut tadi change maker atau game changer. Donald Trump itu juga adalah tokoh Amerika yang telah melakukan ini game changer itu. Beliau Misalnya seperti apa tuh, Pak? misalnya begini, selama ini kan pemerintahan Amerika itu kan belum pernah murni presidennya seorang bisnis. Sebelumnya kan Obama juga bukan orang bisnis. Donald Trump ini orang bisnis, ya. Nah, sebagai orang bisnis, dia melakukan perubahan. Perubahan banyak sekali selama dia menjadi presiden sebelum Joe Biden, ya. Dia mengalahkan Hillary Clinton dengan moto Make America Great Again. Hmm. Let us make America great again. Itu motonya beliau. Masih ingat kan Pak? Masih fresh. Nah Itu itu ini ya menggugah rasa nasionalisme Amerika itu, Pak. sangat menggugah rasa nasionalisme orang Amerika. Tetapi pada saat yang sama, banyak sekali hal-hal negatif yang di frame, ya. Saya sebut framing ya, karena memang pada kenyataan banyak hal-hal yang dituduhkan kepada beliau itu masih belum terbukti, termasuk sekarang ini. Setelah dia tidak menjadi presiden lagi, itu ada 91 indictments, 91 indictments waiting to be prosecuted. Tetapi sampai hari ini belum ada keputusan court, ya, yang memberikan sanksi verdict. Belum ada sampai sekarang, belum, karena semuanya masih belum terbukti, masih proses. Beliau ini selama ini merupakan tokoh kontroversial yang menumbuhkan rasa nasionalisme Amerika yang luar biasa. Dan dia satu-satunya presiden yang berlatar belakang bisnis dibandingkan dengan sebelumnya presiden yang lalu, ya. Seperti Obama misalnya, dia bukan orang bisnis, tetapi Obama juga membuat perubahan besar karena dia satu-satunya orang hitam yang menjadi presiden pertama Amerika. Tapi balik ke Donald Trump, mengapa saya mengatakan begitu? Ada persamaan antara Surya Paloh dengan Donald Trump. Itu kemampuan Donald Trump menghidupkan kembali rasa nasionalisme. Nah, kita lihat ada satu semangat, ya, kita lihat ini di dalam percaturan politik Indonesia di mana Surya Paloh tiba-tiba berbalik arah membangunkan semangat nasionalisme ini luar biasa ketika dia mengusung tokoh kontroversial yang namanya Anies Baswedan ini. Ini membuat orang kaget, Pak. Nah, itu persamaan nih, ada persamaan.